Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Regina Ginting dari kelas 11G dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu sistem di mana darah akan mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui jantung dan akan menyebarkan nutrisi, oksigen dan juga sisa-sisa metabolisme. Di dalam sistem peredaran darah pada manusia terdapat beberapa organ yang sangat-sangat berperan. Yang paling utama yaitu jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan juga ada sel darah. Nah, jantung ini dia memiliki 4 ruang di dalam jantung yang juga memiliki 2 sistem, yaitu sistem peredaran darah besar yaitu kepada seluruh tubuh dan sistem darah kecil yaitu mengembalikan O2 dan CO2 ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah yang terdiri atas 3. Yang pertama ada vena, ada arteri, dan juga ada kapiler darah. Vena memiliki fungsi sebagai mengedarkan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada arteri. Arteri untuk mengalirkan seluruh darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 untuk kembali ke jantung dan kembali ke paru-paru. Nah, kemudian ada kapiler darah berada di antara vena dan juga arteri untuk menukar O2, CO2, dan nutrisi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sel darah. Nah, sel darah ini terdiri atas 4. Yang pertama eritosit, yaitu sel darah merah yang mengandung O2 dan CO2 serta nutrisi. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih yang memiliki fungsi untuk melawan berbagai macam jenis penyakit. Dan kemudian yang ketiga ada plasma darah dan yang keempat ada trombosit. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, yang dimana darah yang memiliki kandungan O2 akan dipompa melalui ventrikel kiri yang ada pada jantung dan kemudian akan disebarkan oleh aorta atau arteri besar dan akan menyebarkan O2 melalui darah hingga menembus jaringan-jaringan pada organ tubuh. Nah, di dalam penyebaran darah ke seluruh tubuh terjadi pertukaran O2 dan CO2 melalui kapiler darah dan kemudian CO2 yang dikembalikan kepada jantung akan diangkut oleh vena. Nah, setelah itu mereka akan kembali ke jantung melalui atrium kanan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pulmonal atau sistem peredaran darah kecil. Nah, dari mana mulainya? Yaitu dimulai dari ventrikel kanan yang berada pada jantung akan menumpahkan darah ke arteri pulmonaris dan akan disalurkan ke paru-paru. Nah, di dalam kapiler darah yang ada di dalam paru-paru terjadi pertukaran CO2 dan O2 dari oksigen yang kita hirup. Nah, kemudian darah yang mengandung O2 akan disalurkan ke atrium kiri dan siap untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 penyakit yang terjadi dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Gejala dari hipertensi sering terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas berat dan juga seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi ini lebih cenderung merasa pusing, lelah, dan juga sedikit gampang marah. Hipertensi bisa diobati dengan cara meminum obat antihipertensi dan juga bisa dilakukan diet garam dan diet manis dan juga bisa melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Kemudian ada dampak dari terjadinya penyakit hipertensi ini. Hipertensi jika dibiarkan akan menyebabkan stroke dan juga akan mengakibatkan penyakit gagal ginjal dan juga bisa merusak kesehatan jantung. Nah, oleh karena itu saya mau ngajak teman-teman semua untuk berhenti mengkonsumsi makanan yang mengandung garam berlebihan dan juga lebih sering untuk tidur teratur dan juga melakukan olahraga secara rutin, secara konsisten setiap harinya. Selanjutnya yaitu anemia. Anemia adalah penyakit di mana seseorang mengalami kekurangan vitamin B12 dan juga kekurangan zat besi dan juga memiliki gangguan dari dalam sistem
tulang sumsum mereka. Nah, penyakit anemia ini memiliki banyak sekali gejala yang sering terjadi pada kalangan anak muda, apalagi mereka yang masih sekolah, yang masih SMA, yaitu pusing, lemas, dan juga mengalami detak jantung yang berdetak sangat cepat, dan terkadang seseorang bisa mengalami sesak napas karena anemia. Nah, penyakit anemia ini bisa juga disebut sebagai penyakit ketika seseorang mengalami kekurangan darah. Nah, penyakit anemia ini bisa disembuhkan dan bisa ditanggulangi dengan cara memakan dan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak sekali vitamin B12 dan juga mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi di dalamnya. Nah, secara medis, anemia ini bisa disembuhkan dan bisa ditolong dengan cara melakukan transfusi darah. Mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.